Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Bisa, Pak. Oke. Jadi hari ini kan pertemuan terakhir karena minggu depan sudah UAS ya. Jadi Anda jadwal UAS-nya adalah minggu depan tanggal 15. UAS-nya seperti biasa, nanti Anda tinggal menunggu di email saja. Nah, mengenai tugas riset kecilnya, itu nanti Anda bisa ini, kemarin saya minta didokumentasikan pakai video enggak ya? Kalau misalnya enggak, ya cukup dikirim email juga. Jadi riset kecil, bagaimana menerapkan ini, pemrograman untuk aplikasi statistika lanjut ya. Jadi artinya bagaimana dari perspektif orang IT untuk memanfaatkan statistika lanjut ya. Tapi kalau di antara Anda ada yang ingin memvideokan, nanti kita beri linknya. Jadi Anda nanti mungkin bisa saya beri link untuk naruh ini ya, hasil kerjaannya. Tapi yang wajibnya itu Anda by email, tapi yang lewat ini Anda rekam videonya itu opsional saja ya. Tapi boleh kalau ada yang suka sambil mempromokan mungkin channel Anda. Ya, sebentar saya kasih contoh mungkin yang tahun lalu saya share dulu. Sebentar. Jadi mungkin Anda tinggal masuk ke YouTube. Ada contoh, tapi nanti mungkin tinggal Anda tunggu yang ini ya, link dari yang statistika lanjut untuk naruh tugasnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tidak sempat bikin videonya, Anda cukup kirim file laporannya. Mungkin seperti tugas yang lalu ya, kan di pertemuan yang lalu kan saya suruh untuk belajar sedikit membuat tugas menggunakan data Anda sendiri yang dianalisis menggunakan Jupyter Notebook ya. Python Jupyter Notebook. Nah, ini Anda tinggal cari di web channelnya, nama saya UPN. Nah, nanti cari di sini, cuman belum saya siapkan. Cuma ini maksudnya untuk contoh yang lalu. Jadi contoh yang lalu kalau tugas itu tinggal ditaruh di mana? Di web. Supaya mungkin ada orang lain yang ingin belajar yang sama ya. Nah, kalau tidak salah, saya lupa ininya. Nah, di sini mungkin yang lalu ada tugas. Nah, ini misalnya ada tugas seperti ini. Ini ada tugas, mungkin yang UAS-nya ada enggak ya? Nah, ini yang tugas UAS ini misalnya ya. Ini contoh saja. Ini agak lambat. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya nanti Anda tinggal lihat di bawah. Nah, di sini di kolom komentarnya ini kan ada seperti teman-teman Anda yang sudah yang lalu, tinggal taruh di sini, di komen. Jadi taruh di komentar ini, Anda masukkan nama timnya. Ini seperti nama timnya ini ya. Ini ada nama timnya, kemudian linknya. Nah, ini link ini menuju video kerjaan Anda tuh. Nah, dari sini kan Anda secara nggak langsung juga bisa menginfokan channel Anda ya. Jadi artinya Anda bisa
juga mungkin sudah punya channel, nggak usah bikin channel lagi, tugas Anda tinggal ditaruh di situ juga mungkin. Atau mau bikin lagi juga nggak masalah. Ini contoh kerjaan Anda, teman-teman Anda yang lalu, mungkin udah bisa lihat-lihat ya. Tapi ini agak lambat, nanti Anda cek sendiri saja. Maksud saya, cara ngeceknya seperti itu. Jadi nanti ada tugas UAS, mata kuliah statistika lanjut ya. Ini adalah contoh saja untuk yang versi online-nya. Jadi nanti ada, tapi saya kira ini suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan. Nah, ini contoh video tadi itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nanti Anda lihat di yang statistika lanjut. Mana ya? Apa jadi satu ya? Oh, enggak ini. Ya, ada di sini nanti ya, di statistika lanjut. Anda nanti cari yang tugas UAS. Ini kita baru pertemuannya enggak banyak ya. Ini pertemuan kita cuma 4 kali. Kemarin sempat 1 kali yang belajar sendiri, terus hari ini ya. Oke, tidak masalah, tapi yang penting Anda sudah belajar bagaimana menerapkan bidang Anda, bidang IT. Jadi sains data kan bagian dari computer science. Jadi dari sains data ini tetap diharapkan bisa memprogram dengan kompetensinya. Nah, salah satu kompetensi Anda adalah sains data atau data science yang di dalamnya membutuhkan statistik untuk menyelesaikan problem. Nah, diantaranya kita bantu menggunakan tools Jupyter, pemrograman Jupyter Notebook ya, atau Python. Oke, jadi Anda bisa lihat-lihat di sini tugas-tugas yang lalu, nanti Anda tinggal taruh di channel itu ya. Saya kira seperti itu, dan tugasnya seperti apa? Jadi seperti yang minggu lalu, jadi kita kan sudah belajar analisis statistik dari mulai membuat rata-rata atau menghitung rata-rata dan seterusnya, sampai terakhir kan di standar deviasi ya. Sebenarnya masih banyak, cuman waktu kita terbatas, tapi nggak apa-apa, yang penting Anda sudah bisa mencoba memprogram. Iya, Anda sudah mencoba memprogram, nanti pengalaman pemrograman ini bisa Anda pakai terus. Kalau ketemu persamaan matematik seperti ini, Anda akan jadi ada bayangan ya. Jadi mungkin kalau sebelumnya, kalau ketemu persamaan matematik, mungkin ada perasaan buat apa begitu ya, atau mungkin tidak suka dengan persamaan matematik ya. Padahal sebenarnya persamaan matematik ini adalah jembatan kita untuk membuat pemodelan ya. Jadi kalau rata-rata tadi sudah, yang mean absolute deviation kan misalnya persamaannya seperti ini. Nah, dengan persamaan seperti ini kan Anda sudah bisa membayangkan bentuk codingnya ya. Ada sigma. Nah, sigma ini kalau di dalam analitik kan integral bentuknya kan. Integral, kemudian dirubah menjadi sigma kalau dalam bentuk diskrit atau dalam bentuk numerik yang akan dirubah ke pemrograman ya. Jadi Anda lebih suka dalam bentuk sigma mestinya ya. Karena kalau sigma ini kan sudah seperti kelihatan waktu dibuat pemrogramannya ini, oh berarti kalau ketemu sigma ini adalah bentuk looping ya kan. Dijumlahkan terus-menerus sepanjang ini sampai batas akhirnya ini. Apa yang dijumlahkan? Ya ini ya, misalnya kalau dalam contoh persamaan ini adalah XI minus X bar. XI-nya adalah data ke I, X bar-nya adalah rata-ratanya ya kan. Setelah dihitung baru dibagi apa? Jumlah datanya. Nah, ini Anda sudah secara perhitungan dan secara komputasi sudah bisa menghitung mean absolute deviation.
Dan seterusnya sampai varian Anda juga sudah lakukan, dan terakhir di standar deviasi. Nah, yang khusus untuk prakteknya Anda, harapan saya adalah menggunakan data Anda sendiri. Jadi Anda, seperti yang permintaan saya minggu lalu, Anda sudah berlatih menggunakan data Anda sendiri yang Anda analisis sampai ke standar deviasi ya. Kalau mau ditambahin lagi setelah standar deviasi sebenarnya masih ada lagi, cuman waktu kita kan sudah nggak nutut, jadi maksimal kita sampai sini juga nggak apa-apa. Kalau ada yang menerapkan real mengambil dari paper misalnya, itu juga boleh. Jadi Anda tinggal mengacu dari paper atau mengacu dari data yang Anda create sendiri, kemudian Anda analisis, yang penting nanti dijelaskan di tugas kecilnya ya. Salah satu cara mungkin saya sudah pernah mencontohkan belum ya. Jadi data yang Anda create bisa juga dari Google Trend ya. Salah satunya memanfaatkan Google Trend. Jadi Anda tinggal masuk di Google, nanti cari trend. Nah, kata kuncinya adalah trend Google ya. Nah, ini nanti Anda bisa memanfaatkan Google Trend. Ini jadi menuliskannya trendsgoogle.com ya. Ini salah satu cara mencari data selain mungkin dari Badan Pusat Statistik atau data dunia, Bank Dunia dan seterusnya. Nah, ini saya tunjukkan, saya lupa sudah pernah ngasih contoh atau belum. Ini kalau pakai Google Trend, misalnya Anda mau ngambil data apa? Nanti ini bukan data real, tapi adalah berdasarkan apa? Pencarian orang-orang atau apa yang lebih disukai orang-orang saat ini. Gitu. Jadi orang-orang saat ini lebih banyak membicarakan tentang apa. Nanti ada satuannya. Kita coba saja, misalnya Anda mau apa? Kemarin misalnya Anda ingin melihat data penduduk miskin ya. Tapi ini tidak real, maksudnya kecenderungan ya, kecenderungannya seperti apa begitu, trennya seperti apa. Misalnya penduduk miskin ya, miskin, enter. Anda bisa kelompokkan berdasarkan negaranya, kotanya dan lain-lain. Nah, ini misalnya Anda ngambil data penduduk miskin, kata kuncinya, ditunggu sebentar. Nah, ini adalah satuannya interest over time, ya, interest over time, interest sepanjang waktu. Jadi berdasarkan orang-orang yang interest untuk membahas tentang penduduk miskin ini ya. Nah, ini Anda bisa batasi mau negara mana. Ini kebetulan si Google sudah mendetek tadi Indonesia. Ini bisa negara mana-mana. Ya, jadi kalau mau Indonesia tinggal dipilih negara Indonesia. Kemudian ini mau data berapa? Jadi ini bisa 12 bulan sampai ini atau paling lama ini ada 2004 sampai sekarang ya. Nah, untuk membuat time series prediction, prediksi berdasarkan deret waktu, Anda bisa mendapatkan 2004 sampai sekarang kan sudah cukup banyak ini ya. Nah, ini 2004 sampai dengan 2021 kan sudah cukup banyak. Ini kalau mau dibuat data sudah bisa ya, data riset atau data penelitian. Nah, ini berdasarkan kategorinya juga bisa dipilih-pilih. Nah, berdasarkan apa saja, jadi kemiskinan berdasarkan apa? Atau kalau all ya sudah biarin all juga tidak masalah. Website ini pencariannya ya, berdasarkan apa? YouTube, Google, web, atau website secara umum ya. Pencarian berdasarkan web. Nah, satuannya adalah interest over time. Ini apa? Ini Anda bisa pelajari di sini. Artinya ya paling tidak apa yang menjadi ketertarikan orang-orang pengunjung Google atau web ya terhadap topik yang lagi kita cari ini. Ya, penduduk miskin berarti ini adalah kecenderungan orang-orang membicarakan masalah penduduk miskin ya. Ini kecenderungannya seperti ini kira-kira. Dan ini bisa Anda download juga. Ini bisa di-download dalam bentuk Excel.
Ya, ini nanti kan bisa Anda analisis pakai Python menggunakan Pandas ya. Ini Anda boleh download. Nah, ini kan sudah bisa di-download ya. Jadi filenya sudah terdownload. Nanti Anda bisa lihat bentuk datanya. Ini adalah bentuk Excel-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi. Jadi ini ada Kalimantan, Banten, Riau di se-Indonesia ya. Ini penduduk miskinnya seperti ini ya. Nah, ini berdasarkan Google Trend ini tadi. Ini ada subregionnya, ini sebenarnya bisa dipilih-pilih. Interest by region ini jadi negara apa kota-kota atau daerah-daerah di Indonesia seperti ini data-datanya. Nah kalau yang se-Indonesia kan ya semua ini. Nah ini saya kira sudah bisa dijadikan data Anda untuk Anda riset yang disebut own dataset ya ini. Jadi Anda mau mencari standar deviasinya bisa menggunakan data ini. Loh, mungkin Anda bertanya, loh Pak nanti kalau saya skripsi boleh nggak pakai data Google Trend? Ya, untuk menjawab boleh tidaknya, nanti kita lihat contoh-contoh yang ada di paper kelas dunia ya. Saya beri contoh misalnya dari sciencedirect.com. Ya, Anda bisa akses di Science Direct juga. Alamatnya di sini, sciencedirect.com ya. sciencedirect.com. Ini adalah kumpulan paper-paper kelas dunia ya. Kita lihat di sini menggunakan kata kunci Google Trend ya. Trends. Ini Google Trends, Anda ketikkan di kata kuncinya nanti akan muncul paper-paper yang memanfaatkan Google Trend. Nah, ini Anda lihat ada 48.124 paper ya. Anda tinggal kalau mau lihat dicari yang ada gambar PDF-nya ini baru bisa di-download. Sedangkan yang tidak muncul PDF-nya berarti dia tidak open access. Jadi yang bisa di-download yang ada gambar-gambar kayak gini ya. Ini misalnya Anda cari apa ini? Kira-kira mana yang vaksin. Nah ini vaksin resistance and anti-vaccination in the time of Google Trend Analysis. Ini kan lumayan baru ini Google Trend analisis berdasarkan Google Trend untuk orang-orang yang divaksin dan tidak mau divaksin ya kan. Nah, ini misalnya Anda coba cek, Anda bisa lihat papernya. Nah, jadi pokoknya yang ada gambar-gambarnya PDF ini bisa di-download ya. Banyak sekali, jadi banyak yang pakai yang open access sehingga bisa Anda download seperti ini. Nah, ini jurnalnya adalah jurnal internasional, vaksin ini nama jurnalnya ini. Kemudian Anda tinggal lihat, misalnya Anda mau lihat di sini, mana yang menunjukkan bahwa ini adalah menggunakan data Google Trend. Ya Anda lihat saja, nah ini salah satu contohnya ya. COVID berdasarkan ini, kemudian di sini disebutkan, memang tidak secara spesifik di sini, tapi kan di judulnya sudah ada Google Trend Analysis ya. Dan bisa dilihat, ini satuannya kebetulan nggak dicantumkan ya. Satuannya adalah apa tadi? Interest of time ya. Ini saya nggak ditampilin. Jadi sebenarnya di sebelah kiri ini ada interest of time. Jadi seperti yang ada di yang kita punya tadi, mana tadi? Ini interest over time. Ya. Nah, jadi data-data dari Google Trend juga sudah bisa Anda gunakan untuk paper kelas dunia. Sehingga kalau menjawab untuk tugas akhir atau skripsi, kan bukan hanya Indonesia saja itu, tapi lokal. Nah, jadi Anda bukan berarti tidak boleh, mestinya sangat boleh ya. Yang penting cari yang pas saja topiknya. Oh ini untuk paper kelas dunia saja boleh,
Masa untuk yang kelas lokal nggak boleh. Nah, ini jadi Anda boleh menggunakan data dari Google Trend. Yang lain-lain contohnya juga cukup banyak. Jadi Anda kalau mau cari-cari di ResearchGate atau di apa, ini di Science Direct tadi, nah ini kan juga banyak nih, berdasarkan Google Trend, atau dari Twitter Trend, ya. Dan seterusnya, ini Google Trend Extraction Tool for Google Trend, dan seterusnya. Jadi banyak sekali riset atau penelitian yang memanfaatkan data dari Google Trend. Nah, jadi kalau Anda mau riset dan mencari data seperti ini tadi, dapatlah data penduduk miskin, tetapi berdasarkan apa? Interest over time by Google Trend. Nah, gitu boleh ya. Ini sudah bisa Anda analisis dan Anda gunakan teori-teori yang sudah kita pelajari dari mean sampai varian sampai standard deviation menggunakan Jupyter Notebook. Saya kira itu dari saya contohnya, dan saya harap Anda sudah melakukan. Jadi ini untuk datanya, saya harap data Anda sendiri, boleh nyari dari mana-mana, boleh dari Google Trend, boleh dari Badan Pusat Statistik, ya. Kalau dari Pusat Statistik juga sama, kata kuncinya. Cuma ini bedanya dengan kalau dari Google Trend. Kalau dari Google Trend kan bukan real penduduk miskin. Jadi bukan penduduk miskin jumlahnya sekian, bukan. Tetapi ini berdasarkan interest over time. Artinya kecenderungan penduduk miskinnya sejumlah ini berdasarkan apa? Berdasarkan orang-orang ya, berdasarkan orang-orang berbicara tentang penduduk miskin berdasarkan website pencarian web. Nah, sekarang kalau menggunakan data dari Badan Pusat Statistik contohnya, ya Anda misalnya tadi dengan kata kunci yang sama, penduduk miskin Indonesia tahun 2021 menurut BPS. BPS atau Badan Pusat Statistik ya. Nanti Anda tinggal cari webnya BPS, ini BPS Go ID ini ya. Nanti cari yang jumlah penduduknya ya. Ini jumlah penduduk miskin menurut wilayah dalam juta jiwa. Nah, ini baru data realnya yang dihimpun oleh BPS. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh datanya. Anda tinggal lihat di sini, Anda boleh milih tahunnya. Nah, di sini ada jumlah penduduk miskin menurut wilayah. Nanti Anda bisa lihat di sini. Nah, ini tahun-tahunnya. Nah, Anda kalau tadi di Google Trend kan mulai 2004, nah di sini bisa mulai 96. Ini sudah cukup banyak datanya, dan ini Anda sudah bisa buat eksperimen ini untuk melihat standar deviasinya, rata-ratanya, variannya, dan lain-lain ya. Ini datanya cukup banyak. Misalnya Anda ingin lihat tahun 2021, 2021 belum keluar ya, baru 2020 ini. Nah, seperti ini. Anda tinggal lihat ke bawah. Nah, ini ada penduduk miskin yang tinggal di kota, di desa maupun di kota desa ya. Ini dalam juta jiwa. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti caranya kalau seperti ini gimana Pak? Ya dikumpulin satu-satu. Ini kan Excel-nya bisa di-download, tapi per tahun. Ya Anda kumpulkan dulu. Satu-satu di-download, harus sabar, nanti baru digabung ya. Misalnya dari tahun 96, Anda download, ini 96 di-download datanya. Kalau mau totalnya kota desa ya ambil totalnya. Kalau mau rinci ada di kota dan desa ya masing-masing di format ke apa Excel, nanti di total atau direkap dari tiap tahun dikumpulkan. Ini kan dari 96 sampai 2020. Jadi Anda bisa dapat data banyak ya. Nah, kalau seperti ini adalah data real. Ya, ini berbeda dengan yang ada kalau ngambil dari Google Trend tadi. Sama-sama penduduk miskin, tapi yang di sini satuannya adalah interest over time, sedangkan yang di ini real, yaitu berdasarkan jumlah juta jiwa penduduk yang miskin.
Nah, seperti itu kira-kira nyari datanya. Tapi ini Anda kumpulin satu-satu dan itu sudah pernah saya lakukan. Jadi kalau saya mau nyari prediksi jumlah penduduk miskin di Indonesia, ya ini caranya saya download satu-satu, terus saya rekap, saya gabungkan ya. Sudah punya, saya data sekian banyak. Nah, nanti tinggal menggunakan metode apa. Jadi nanti kalau misalnya Anda pakai untuk riset lebih lanjut, untuk skripsi misalnya ya, nah, kan Anda bisa memprediksi menggunakan metode-metode yang lagi tren sekarang ya. Pakai machine learning ya, dan lain-lain. Atau deep learning, fuzzy time series, dan lain-lain. Jadi kan banyak metode untuk melakukan prediksi. Nah, ini datanya. Nah, seperti itu, saya kira nanti Anda boleh nyari dari Google Trend, boleh nyari dari Badan Pusat Statistik, atau dari data-data dunia yang lain ya. Ini harapan saya Anda tidak ada kesulitan untuk mencari data sendiri. Kalaupun Anda menggunakan data orang lain yang download di internet, Anda harus sebutkan sumbernya ya. Anda sebutkan sumbernya. Jadi seperti itu untuk praktek bagaimana Anda menerapkan teori statistik Anda tadi menggunakan apa? Data real ya. Ini pemrogramannya kan sudah saya ajarkan, tinggal dipraktekkan. Ini yang terakhir kan. Nah, mungkin yang untuk box plot ini yang kemarin yang belum sempat ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya kira Anda bisa berlatih sendiri, kan sudah saya beri linknya dulu untuk download ya. Yang penting itu hanya untuk menambah analisis, yang wajibnya adalah Anda bisa sampai dapat apa namanya, sampai dapat varian dan standar deviasinya. Nah, yang belum kita coba sebenarnya yang hasil download itu ya, yang hasil download belum kita coba sebenarnya. Jadi yang kita coba menggunakan data yang hasil download ini. Tapi yang data kita sendiri, tapi menggunakan data dummy kan sudah. Nanti Anda ganti menggunakan data real. Nah, tapi kalau Anda mau mencoba yang dari ini, hasil download ini sebenarnya belum pernah kita buka ini. Ini harusnya kita pelajari juga untuk pembanding yang menggunakan data orang lain tapi ya. Nah, ini tapi agak lambat ininya proses programnya. Ini nanti sampai menampilkan plot itu ya. Ini biarin saja sambil menunggu. Seingat saya dulu yang blogspot juga sudah kita bahas di grup ya. Di grup juga. Dulu yang ada gambar blogspot. Ini agak ini ya. Komputer saya agak lambat. Ininya juga agak kelihatan. Ini yang terakhir dulu ya. Yang eksplorasi dengan data Python kita sudah pernah juga. Jadi cara membaca box plot ya. Q1-nya itu garis merah adalah mediannya ya. Jadi garis merah menandakan median, yang bawah Q1, yang atas adalah Q3. Yang dulu, ini kan sudah pernah kita bahas tuh. Bentar ini sekalian. Nah, ini. Jadi cara membacanya di sini ini tapi dibalik vertikal ya. Ini kan horizontal, ini dirubah vertikal. Jadi yang bawahnya ini menunjukkan Q1 itu adalah persentil ke 25. Untuk yang atas ini Q3 persentil ke 75. Kemudian di sini ada tengah ini merah kuning di sini ya. Ini adalah menunjukkan mediannya ya. Sedangkan yang paling atas sendiri ini adalah maksimumnya, yaitu Q3 ditambah 1,5 kali IQR. IQR kemarin apa? Yang kita bahas sebelumnya ya.
dari sini ya. Ada di pertemuan yang lalu. Kemudian yang minimumnya adalah Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang lalu, mana ya? Pakai ini komputer saya, satunya jalan di ini, yang satu di ini. Wah, ini masih muter-muter aja. Masih muter-muter. Masih muter-muter ya. Kelas B. Standar deviasinya sudah sains data. Oh, ini sains data. Ini kok jadi lambat. Bentar, tunggu sebentar. Ini kita tutup dulu satunya. Gak lambat ya. Ini laptopnya ya. Enggak apa, sambil nunggu. Ini contoh yang ada box plotnya kemarin. Jadi cara membaca box plotnya itu adalah yang atas maksimumnya di persentil 75. Wah, ini nggak muncul-muncul. Ini masih agak lambat. Oh, ini apa ini? Ya, ini slow respon soalnya. Nah, ini kemarin kita sudah nampilin data-datanya. Ya kan? Ini yang paling penting dari pertemuan kita, jadi Anda sudah dapatkan sampai standard deviation, mean absolute deviation, varian dan standar deviasinya ya. Nah, yang terakhir kan kita ngitung persentilnya. Nah, ini IQR ya. Interquartile range ya, IQR. Nah, jadi paling tidak, nah ini gambarnya. Jadi untuk yang atas ini adalah Q3, ini persentil yang ke-75, yang bawah ke-25, yang ini, yang merah ini adalah mediannya ya. Nah, ini tambahannya. Ini hasil dari box plot. Caranya tinggal PLT box plot. PLT ini kan punyanya PyPlot. Anda bisa tampilkan. Nah, ya kan, ini persentil ke-75 6,25, persentil 25-nya 275. Ini ya, 6,25, ini 2,75. Nah, mediannya 4. Mediannya ini ya. Mediannya adalah 4. Mana? Median, ini pakai NP, NAMPI, median ya. Nah, ini saya kira sudah. Jadi kita kalau bisa Anda juga tampilin box plotnya sekalian. Jadi tampilkan box plotnya. Box plot nampilkannya tinggal PLT box plot dari data Anda ya. Nah, labelnya terserah, nanti keluar gambarnya. Nah, ini yang sudah kita jelaskan dan pakai data Anda sendiri. Harusnya sudah sampai di sini, ya kan? Nah, yang kita belum praktekkan itu yang pakai data dari download sebenarnya. Yang hasil kita download itu kan ada banyak, mulai capture 1 sampai ini. Nah, itu Anda coba sendiri saja. Ini karena agak lambat komputernya. Ini sudah menggunakan datanya orang yang bikin buku itu. Jadi dari buku ini.
Ini buku ini dia bikin eksperimen seperti itu. Jadi nanti hasilnya ada di sini. Dari buku Practical Statistical Analytics for Data Scientist ini, itu bentuknya nanti di sini. Nah, ini cuman kenapa lambat banget ini. Tapi Anda coba sendiri paling tidak, kalau ini nggak keluar, Anda coba sendiri. Oh, ini keluar. Tapi agak lambat ya. Pada intinya ini sudah menerapkan sampai keluar box plotnya juga untuk menganalisa persentil ke-25 dan ke-75 sama mediannya ya. Wah, ini agak lambat ternyata. Nah, ini yang kita belum coba sebenarnya, tapi Anda boleh kembangkan sendiri ya. Karena kalau ini malah langsung jadi-jadi, kalau yang saya jelaskan kan ada pemrogramannya. Jadi ada function yang kita buat sendiri, jadi kayak gini ya. Function untuk standar deviasi kita bikin sendiri kan lebih enak ya. Sedangkan kalau yang di sini, yang hasil download ini kebanyakan sudah menggunakan library saja. Nah, karena menggunakan library kan saya khawatirnya Anda nggak dapat sense-nya, nggak dapat ilmu untuk bagaimana sih engine di dalamnya, engine pemrosesnya, ya kan? Ya di sini kalau Anda sudah advance sih boleh ya pakai data ini, pakai yang ini cara-cara ini. Nah, jadi kalau di sini kan sudah ada analisisnya sekalian. Nah, koantil ini untuk persentil juga. Ya, termasuk menampilkan box plotnya, ya kan? Oke, jadi saya kira kalau yang ini lebih mudah ya. Ini membentuk plotting yang lain untuk dapatkan gambar populasi yang lain. Anda bisa coba-coba ini histogramnya. Ya, untuk analisisnya. Jadi saya kira ini Anda coba sendiri kalau mau tampilannya dilengkapi dengan kurva-kurva yang lain untuk ini misalnya dalam bentuk bar, ya kan? Silakan itu yang hobi bisa dilanjut ke sini untuk plotting-plottingnya saja. Tapi saya kira secara analisis pentingnya sudah ada di yang kita pelajari dari awal, termasuk bikin function sendiri. Ini yang penting karena ada orang computer science, jadi nanti harusnya bisa kalau Anda punya, ini tinggal disimpan suatu saat nanti Anda pakai untuk skripsi atau untuk analisis yang lain. Kalau mau nampilkan rata-rata, standar deviasi, mean absolute deviation, dan lain varian. Nah, sedangkan kalau di sini, ini kan black box. Jadi karena Anda tinggal pakai library yang sudah jadi, cuma di sini kelebihannya ada plotting-plotting grafiknya ini Anda tinggal contoh saja. Jadi cara ngeplot grafiknya ini bisa Anda tiru untuk yang Anda sudah kembangkan sendiri ya. Ini data-datanya dan analisisnya sudah ada. Ini misalnya Anda nemukan error ini sebenarnya mungkin belum error karena kita kadang sebelum selesai sudah kita hentikan. Maksudnya karena terlalu lama prosesnya. Kalaupun error karena modulnya, karena library-nya, itu Anda tinggal install dulu kekurangannya. Seperti misalnya di sini butuh Pandas kayaknya kita sudah install, NumPy sudah ya, NumPy sudah, Skype kan juga sudah. Nah, start model ini barangkali belum ya. Cara installnya kan Anda sudah saya ajari juga. Jadi setiap kali ada modul atau library yang Anda belum diinstal di Python, Anda tinggal ketikkan kata kuncinya, kata library-nya itu, nanti tinggal depannya dikasih pip, spasi, install nama modulnya ini di command prompt. Yang penting Anda menggunakan administrator ya. Seperti itu saja. Dan kalau mau lebih detail, misalnya documentation-nya seperti apa, contoh pemakaiannya seperti apa, nah Anda tinggal cek di Google. Nah, ini caranya saja saya tunjukkan biar Anda nanti tidak lupa. Kalau misalnya errornya karena modul not found, itu Anda tinggal ketikkan pip spasi install nama modulnya di sini. Kan tadi yang start model belum diinstal kan? Nah ini pip install spasi start model. Nanti Anda cari yang PyPy. Nah ini kan beda-beda. Cari yang PyPy. Nah ini PyPy. Ini ya PyPy.org. Ini ada temennya gabung.
Nah, ini cari yang PyP, baru Anda klik, nanti ada info lengkap, mulai the last version-nya, version terakhir terbaru, dan mungkin yang support Python-nya support sampai Python berapa. Nah, ini ada infonya, ini kan. Jadi tadi nama library-nya adalah start model, ini versi terbarunya sudah 0.12.2, ini the last version-nya ya. Dirilis Februari tanggal 2, 2021, masih baru toh. Nah, ini cara instalasinya tinggal Anda copy, nanti Anda jalankan di command prompt. Ini tapi sama seperti yang kita ketikkan di Google tadi, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah, cuma apa kelebihannya di sini? Nah, di sini ada project description-nya, ada apa itu penjelasan start model, ada documentation-nya. Nah, jadi documentation ini sebenarnya penjelasan masing-masing pemanfaatan dari library start model ya. Fitur-fitur utamanya ya, ada linear regression ya, model linear regression yang penting juga. Dan lain-lain ya. Jadi cukup banyak di sini. Nah, ini gunanya kalau Anda membuka lewat ini tadi pip install nama library-nya ya. Di Google nanti Anda cari yang PyP, kemudian Anda cari di sini. Nah, ini sudah lengkap documentation-nya dan cara pemakaiannya dan seterusnya ya. Nah, supportnya, nah di sini supportnya dia versinya sampai 38. Nah, padahal Python kita kan kalau 38 bisa, makanya kalau bisa pakai 38 yang versi terakhir. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, kalau Anda 39 tidak bisa pakai yang start model ini, karena di documentation-nya ini dia sampai 38 saja. Nah, kalau Anda sebenarnya pakai di python.org, ini yang terbaru sudah versi 9, 39. Tapi kalau Anda pakai yang 39, nah ini problemnya nanti ada yang nggak support. Nah, ya, di download-nya ini. Oh ini, 395 ya. Versi Python terbaru adalah 395, tapi karena di documentation ini tadi hanya support sampai 38, kalau Anda mau memanfaatkan library ini, ya nanti nggak bisa jalan. Atau mungkin cari di forum bagaimana supaya ini tetap bisa jalan di Python 39, itu Anda ribet lagi nanti nyari pertanyaan ke sana kemari. Nah, saran saya ya Anda pakai yang 38, tapi yang versi terakhir. Nah, ini 3810 ini sudah keluar. Waktu saya bikin buku itu 388. Ini sudah 3810 sudah keluar, ini bisa dipakai. Artinya meskipun 38 masih dikembangkan terus sama Python ya. Seperti itu. Jadi ini caranya, nanti Anda install dulu, baru nanti Anda bisa menjalankan ini, karena di sini butuh start model. Demikian juga untuk W, kuantil, dan lain-lain. Seaborn, dan lain-lain. Ini Anda install dulu. Jadi kalau Anda mau nyoba yang di download buku itu, codingnya Anda siapkan dulu library-nya, caranya seperti tadi. Anda install di command prompt menggunakan administrator, baru nanti dijalankan tidak error seperti ini. Sampai keluar analisisnya dan seterusnya. Saya kira itu, jadi kita hanya mereview dan kemungkinan mempersiapkan bagaimana Anda menyelesaikan kalau menggunakan problem data Anda sendiri ya, own dataset yang akan Anda analisis menggunakan statistik ya, dan decoding menggunakan Jupyter Notebook, Python Jupyter Notebook. Harapan saya Anda tidak ada yang kesulitan, dan kita gunakan pertemuan kali ini karena terakhir untuk persiapan Anda UAS minggu depan. Jadi harapan saya Anda tidak ada kesulitan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita kerjakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau sejauh mana Anda sudah memahami. Mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Saya random aja ya. Ini misalnya siapa yang ada di sini, misalnya Iqbar atau Ila ya, atau Ila Taufik. Ada?
Iqbar? Ya Pak. Ya, gimana Iqbar, sudah paham kira-kira? Sudah dilakukan codingnya menggunakan Jupyter Notebook? Ya, kemarin sudah sih Pak, sudah saya lakukan. Di Jupyter Notebook juga sudah saya coba-coba juga buat laporan kemarin. Ya gitu Pak. Oke, ya berarti tidak ada masalah ya. Ya. Untuk yang ini tadi, untuk yang menggunakan program download dari buku tadi, kira-kira sudah dicoba belum? Kan tadi butuh library macam-macam, Seaborn dan lain-lain, sudah dicoba atau belum? Belum sih Pak. Mungkin nanti akan saya coba sih. Ya, oke, nanti silakan dicoba dulu. Siap, di situ kan ada cara menampilkan grafik dan lain-lain. Itu penting nanti untuk permanis tampilan ya. Kan laporan-laporan kalau ada grafiknya akan lebih bagus ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini teman yang lain, Nabila Rizky. Gimana progresnya? Nabila Rizky? Iya, Pak. Sudah bisa? Ya, sudah paham kira-kira yang sudah dipelajari? Sudah sih, Pak. Alhamdulillah. Kemarin pakai data apa untuk eksperimennya? Saya pakai laporan iklim, Pak. Iklim ya. Iklim kalau ngambil datanya harus disebutkan sumbernya ya. Halo? Halo? Kok nggak ada jawaban lagi? Koneksinya Nabila mungkin ya. Oke, apa ini mungkin apa mic-nya Nabila. Pada intinya nggak ada kesulitan berarti ya. Ini oke, random lagi, satu lagi apa Ibnu. Maaf, Pak. Tadi jaringannya terputus. Oh iya. Ya tadi kalau ngambil data iklim ya? Iya, Pak. Ya itu sumbernya nanti harus disebutkan. Anda ngambil dari iklim di mana? Badan Geofisika atau yang lain? Kemarin sempat cari di BMKG sama di data Bandung itu. Oh ya, oke. Itu bisa tetap dilanjutkan. Nanti ada tambahi analisisnya, digabung dengan yang tadi saya tunjukkan, yang tadi download dari buku itu kan ada beberapa library baru. Sudah dicoba juga belum? Belum kalau yang baru tadi. Nanti itu silakan dicoba. Silakan dicoba. Nanti kalau ada problem dicoba diselesaikan. Di situ kan ada nampilkan grafik-grafiknya. Ya kan? Nah, itu bisa untuk mempercantik laporan Anda. Ya, baik, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ini terus Ibnu Sahi. Ibnu Sahi atau Ila ini? Ya, iya, Pak. Gimana, Ibnu? Hadir. Ya. Ada kesulitan enggak? Alhamdulillah masih aman sih, Pak. Aman itu Anda sudah nyoba sampai di mana? Pada waktu penugasan kemarin atau gimana, Pak? Oh ya, boleh. Yang Anda kemarin pakai apa datanya? Bentar, kemarin pakai itu. Saya ambil data PT Aneka Tambang. Harga saham PT Aneka Tambang itu. Iya. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Tinggal dicoba digabung dengan yang download dari buku itu belum dicoba juga ya? Kemarin sudah sih, Pak. Sudah nampilin beberapa grafik. Oh ya. Nah, ya oke. Kalau sudah tinggal grafiknya digabung dengan data Anda sendiri ya. Iya. Oke. Ya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu berarti untuk teknis UASnya kita tinggal melanjutkan data kemarin atau membuat data baru? Lanjutkan saja. Itu data yang sudah ada tinggal ditingkatkan. Maksudnya biar lebih ini analisisnya ditambahkan grafik-grafik lain yang bisa diambil dari contoh-contoh itu di buku itu ya. Iya, siap, Pak. Ya, nggak masalah. Jadi datanya bisa data yang ada, kalau mau ditambahin juga lebih baik untuk mempertajam analisisnya.
Gitu ya. Untuk deadline-nya itu kapan ya, Pak? 1 minggu setelah UAS. Iya, Jadi siap, Pak. kan UAS-nya minggu depan ditambah 1 minggu lagi. Jadi kita kan ada 2 minggu untuk memasukkan nilai. Jadi usahakan maksimal ya berarti tanggal 22 ya. Iya, Pak. Ujiannya Siap. kan 15, maksimal 22. Oke. Seperti itu. Iya, Pak. Yang Makasih. lain? Ya, yang lain ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk teorinya nggak ada lagi ya ujian? Cuman Ya, yang teorinya. Iya, ini teorinya sebenarnya masih ada, tapi kita ini nanti nggak nutut ya. Kan ini sudah pertemuan terakhir. Jadi ini tadi saya secara nggak langsung sudah ngajarin cara Anda belajarnya. Jadi di buku itu sebenarnya masih panjang. Kita baru capture 1 sebenarnya. Kan kita, saya ngambilnya kan dari ini ya, dari UTS. Jadi kita belum semua. Jadi untuk lanjutannya Anda belajar sendiri saja. Caranya seperti yang saya ajarkan. Jadi saya kan ngajarinya bagaimana Anda belajar. Jadi dari yang kita pelajari itu kan misalnya ketemu persamaan matematik, itu caranya ya sama. Dari persamaan matematik itu bisa dibuat pemrogramannya, dibuat fungsi, kemudian dengan fungsi itu kita bisa selesaikan masalah. Nah, seperti itu ya. Jadi kelanjutannya sebenarnya ya pengembangan dari ini setelah standar deviasi itu. Kita kan belum sampai regresi, belum sampai prediksi dan regresi, tapi nggak apa-apa. Saya kira regresinya itu pengembangan kan regresi menggunakan persamaan linier misalnya ya. Itu kalau kita memandang dia sebagai persamaan matematik, itu sebenarnya ya seperti persamaan matematik biasa, tinggal nanti dibuat fungsinya. Nah, begitu diterapkan, ternyata manfaatnya bisa untuk memprediksi ya. Nah, itu saya kira belajar sendiri saja karena masalah waktu, tapi saya kira cara belajarnya juga nggak terlalu susah ya. Ya, seperti itu Mas. Ini pertanyaan yang bagus. Ini sebentar saya mungkin tunjukin sedikit. Harusnya kan sampai regresi juga ada itu. So, dipelajari sendiri saja ya. Jadi kan kalau Anda lihat saya lupa di bab berapa, itu kan biasanya ada yang penting itu ada prediksi dan regresi, salah satunya regresi sederhana, nanti bisa juga menggunakan metode-metode yang lain. Jadi di buku ini, Anda ketikkan saja misalnya regression. Nah, menggunakan regression itu ada di bab berapa ya? Ini cuma, aduh agak lambat ya. Regression. Nah, ini ya. Ini ada di beberapa ini regression. Nanti di sini juga Anda akan ketemu persamaan. Nah, manfaat dari regresi ini kan kalau Anda ketemu persamaan garisnya, sebenarnya kalau Anda tarik terus, sebenarnya seolah-olah Anda bisa memprediksi di titik selanjutnya kan. Nah, ini regresi. Regresi. Oh, di atas lagi harusnya ya. Ada selection bias. Yang penting saya kira salah satunya adalah regression. Enggak ada persamaannya. Nah, terlalu cepat tadi ya. Regression atau linear regression yang paling basic. Linear regression. Saya gini ya. Regression. Agak lambat ya. Agak lambat ini komputer saya. Komputernya. Ini masih proses yang tadi di nge-lag ini. Anda boleh cari sendiri, kata kuncinya adalah regression atau regresi linear.
regression. Oh, enggak ketemu. Linear regression. Tulisannya gimana? Regression. Oh ini tapi masih yang di sini. Harusnya ada persamaannya. Oh ini malah yang terakhir. Jadi di capture 4 itu ada regression and prediction. Nah kita belum sampai di sini. Karena kita baru di capture 1. Jadi kita baru di capture 1, cuma kita sebenarnya sudah membahas yang paling penting. Karena kalau Anda sudah dapat standar deviasi, itu sebenarnya mau dibawa ke capture 2, 3, 4, nggak terlalu sulit ya. Ini yang saya maksud regression dan prediction ini juga penting sebenarnya, tapi kita karena nggak ini ya. Nah, tapi Anda bisa pelajari cara belajarnya sama seperti yang saya ajarkan. Ini namanya simple linear regression misalnya ya. Itu adalah regresi linear sederhana. Ini nanti gunanya juga bisa untuk prediksi. Nah, persamaannya kan ada. Nah, di sini. Nah, ini kan persamaannya ini kan sebenarnya kalau di kita biasanya waktu SMA mungkin ya, Y sama dengan MX plus C kan dulu. Nah, di sini dibalik C-nya di depan konstantanya jadi B0. Nah, ini nanti di mesin learning ini kadang disebut bias ya, B0. Kemudian ditambah B1 ini kan gradiennya. Kita biasanya dulu waktu SMA pakai M, ya kan? Jadi biasanya dulu Y sama dengan MX plus C. Nah, sekarang dibalik B0 plus B1X. B1-nya adalah gradiennya. Nah, ini persamaan linear regression. Nah, kalau persamaan seperti ini kan Anda bikin fungsinya kan gampang ya. Ini sederhana nih. Nah, lebih susah Anda bikin persamaan standar deviasi kemarin toh. Nah, maksud saya sudah ajarkan Anda bikin function untuk standar deviasi. Nanti selanjutnya karena keterbatasan waktu, Anda misalnya untuk linear regression ini kan sudah ada persamaannya. Ini tinggal Anda rubah menjadi fungsi. Nah, nanti begitu sudah fungsi, nanti kalau diketahui B1-nya, diketahui B0-nya, X-nya kan tinggal berjalan. X-nya ini kan variabel bebasnya ya. Jadi X-nya ini Anda bisa kasih data input sembarang. X-nya ya, nanti Y-nya ini kan respon atau output-nya. Nanti bagaimana? Y ini adalah variabel terikat, dia terikat terhadap X perubahan X. Jadi X-nya berubah, nanti Y-nya ikut berubah sesuai gradien B dan konstanta B0. Gitu ya. Jadi dengan persamaan ini, Anda sebenarnya nanti bisa membuat sebuah linear regression yang bisa digunakan untuk prediksi sederhana ya. Nah, ini jadi seperti itu. Nanti misalnya datanya seperti ini, Anda bisa bikin ini datanya bisa diganti dengan macam-macam ya. Ini di contoh ini misalnya ini kan orang yang bekerja di cotton dust ya, bekerja di perusahaan kapas. Ini di sini ada disebutkan exposure dari cotton dust ya. Jadi perusahaan ini contoh pegawai yang bekerja bertahun-tahun di perusahaan kapas kan masuk ke paru-paru. Nah, nanti dihitung berapa kapasitas ini, capacity dari lung capacity ya. Peak expiratory flow rate, peak expiratory flow rate. Jadi kecepatan rata-rata laju aliran apa? Pernafasan ya. Jadi keluar masuk pernafasan ketika ini untuk melihat paru-paru orang itu sehat atau tidak. Nah, ini salah satu penerapannya bisa digunakan pendekatan ini. Nah, ini untuk melihat kapasitas paru-parunya, ini cotton dust-nya, sejauh mana perubahannya. Nah, di sini exposure, cotton exposure versus lung capacity. Jadi sejauh mana orang itu semakin kena menghirup cotton dust atau kapas-kapas yang masuk ke paru-parunya, ya dia akan semakin menurun harusnya kemampuan paru-parunya ya. Nah, ini kalau digambarkan, nah ini persamaannya seperti ini. Nah, Anda mencari gradiennya, ini adalah penyebab cotton dust-nya tadi, ini konstantanya, nah ini adalah kemampuan paru-paru kita pada saat bekerja di perusahaan tadi. Nah, ini ketemu persamaannya toh. Jadi artinya apa ini? Semakin banyak kapas yang dihirup ke dada atau ke paru-paru pekerja, ini menyebabkan kemampuan paru-parunya menurun. Nah, ini. Jadi kapasitas flow rate kembang kempis dari
dari paru-paru menurun kinerjanya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah guna salah satu pemanfaatan dari linear regression di dunia nyata. Ya, ini bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira orang itu kapan harus istirahat. Kalau misalnya bekerja, jangan sampai terus-menerus dia bekerja. Yang kedua harus pakai masker dan sebagainya, pengaman ya, untuk mengurangi kapas yang terhirup oleh hidung ke paru-paru. Nah, seperti ini. Jadi ini datanya bisa dicari berdasarkan ini kondisi ini ya. Ini salah satu contoh realnya. Nah, ini kalau ditampilkan kan datanya seperti ini. Sudah dapat kita grafik linear regression-nya. Ini salah satu contoh dan ini sebenarnya masih lama. Tapi minimal Anda kan sudah belajar sampai standard deviation. Dan kalau ketemu linear regression persamaannya juga nggak terlalu susah, harapan saya ini tinggal Anda kembangkan sendiri ya untuk belajar ke regression linear. Jadi statistik ini sangat menarik menurut saya dan memang banyak manfaatnya di lapangan ya, di dunia nyata. Ya, cuman kita keterbatasan waktu. Untuk yang lain-lain Anda bisa baca sendiri dari buku ini. Yang penting saya sudah mengajarkan cara Anda mengubah sebuah persamaan matematik menjadi function. Ya, kalau function itu Anda jalankan kan dia sudah bisa menjadi sebuah mesin input untuk diproses menjadi output ya. Jadi function-nya itu adalah mesin pemrosesnya. Nah, input argumennya adalah input sembarang. Kalau dalam hal ini adalah X. Nanti outputnya Y, ini respon dari bagaimana kalau Anda perlakukan dengan data yang berbeda ya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi ya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ya setidaknya nanti sisanya Anda pelajari sendiri. Konsep-konsep statistik masih banyak yang menarik sebenarnya. Tapi ya Anda belajar sendiri. Yang penting caranya sudah saya ajarkan. Bagaimana cara mengubah persamaan matematik menjadi sebuah function. Seperti itu, Mas. Nanti Anda belajar sendiri sisanya. Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya saya harap ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat buat Anda semua terutama, dan nanti Anda masih bisa kembangkan yang sudah kita pelajari, jangan dibuang, termasuk kemampuan Anda sedikit-sedikit mengenal Python, Jupyter Notebook, saya kira nanti akan dikembangkan lagi. Meskipun saya dengar di Sains Data juga belajar R programming ya. R programming saya belum pernah nyoba, tapi saya kira mungkin nggak jauh beda dengan Python. Artinya sebenarnya kalau Anda sudah menekuni Python, saya kira nanti Anda selesaikan pakai Python dengan segala permasalahannya. Meskipun kalau Anda mau menyelesaikan menggunakan bahasa lain, saya kira juga secara umum tinggal disesuaikan sintaksnya ya. Saya kira demikian, Mas. Mbak, ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, insya Allah minggu depan kita sudah UAS. Anda tinggal tunggu di email seperti biasanya. Dan untuk tugasnya nanti Anda bikin laporan sederhana seperti kemarin, tinggal dilanjutkan. Cuma mungkin yang berikutnya tinggal dibuat rekaman videonya sedikit. Untuk Anda taruh bagaimana kegiatan Anda mendokumentasikan seperti yang contoh tahun lalu tadi ya. Saya kira demikian, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Banyak, Pak.